Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-100 dan 101 dari surah Yusuf, yaitu masih lagi menerangkan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Yang sebelum ini sudah banyak pembahasan tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Terakhir sekali pertemuan kita sebelum ini yaitu Nabi Yusuf alaihi salam menyambut ayah dan ibunya atau ayah dan bibinya beserta ahli keluarganya yang lain yang datang dari Palestina untuk berdiam bersama dengannya di Mesir. Itu adalah permintaan Nabi Yusuf sendiri kepada abang-abangnya. Ketika abang-abangnya itu akan kembali ke Palestina, maka Nabi Yusuf berpesan supaya bersedia hendaknya ahli keluarganya untuk datang ke negeri Mesir. Karena negeri Mesir negeri yang bahan makan tersedia dengan cukup, bahkan berlebih, karena bisa membantu orang lain pula yang datang dari luar negeri Mesir untuk mendapatkan bahan makanan. Nah, dan di Palestina pula pada masa itu karena kemarau panjang maka tidak berkecukupan, makanan tidak tersedia cukup, maka mereka meminta bantuan kepada Nabi Yusuf yang diberi amanah untuk memerintah negeri Mesir. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam ingin hidup bersama dengan ahli keluarga dengan keperluan hidup yang mencukupi, maka berharap sekali apabila semua ahli keluarganya bersedia untuk datang ke negeri Mesir. Dan Nabi Yusuf mendengar ahli keluarga itu sudah bergerak, maka Nabi Yusuf menyambut ahli keluarganya itu di perbatasan, di sempadan, dan ikut serta bersama dengan Nabi Yusuf, yaitu Al-Aziz, yaitu penguasa negeri Mesir pada masa itu, atau yang digelar juga dengan Fir'aun, dengan tentara dan rakyat Mesir seramai 4.000 orang. Sementara keluarga Nabi Yusuf lebih kurang, ada yang mengatakan 72 orang, ada yang mengatakan 93. Ini yang kita dapatkan dari kitab-kitab tafsir. Ada pula yang mengatakan antara 80 dan 90 orang. Maka apabila kita lihat yang menyambut itu adalah 4.000, berarti sungguh mereka
sangat dialu-alukan, sangat dilayan, disambut dengan istimewa oleh Nabi Yusuf, oleh penguasa negeri Mesir, Fir'aun, dan rakyat negeri Mesir. Maka senang sekali Nabi Yusuf, senang ayahandanya Nabi Yakub lagi senang. Apa sebab? Sebab Nabi Yakub sangat cinta kepada Nabi Yusuf dan terpisah lebih dari 22 tahun. Dan sekarang dapat bertemu kembali, maka sukacita sekali Nabi Yakub dan begitu juga Nabi Yusuf alaihi salam. Maka Nabi Yusuf memeluk kedua orang tuanya, kemudian menyampaikan kepada ahli keluarganya yang datang itu supaya berada di negeri Mesir dengan tenang, dengan aman, insya Allah. Maknanya bersukacitalah, bergembiralah, bersenang-lenanglah di negeri Mesir ini, karena di negeri Mesir akan dijamin keamanan mereka, akan dijamin keperluan hidup mereka. Maka Nabi Yusuf senang dan Nabi Yakub pun juga senang, dan ikut serta senang adalah ahli keluarga Nabi Yusuf alaihi salam. Maka bergeraklah kafilah yang dari Palestina ini, dari sempadan atau dari perbatasan negeri Mesir ke tengah kota menuju istana. Nah, apa yang berlaku di istana inilah yang akan diceritakan oleh ayat yang berikutnya, yaitu ayat yang ke-100. Kemudian di ayat yang ke-101 sebagai penutup dari kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yaitu sepertinya cerita sudah selesai, yaitu Nabi Yusuf berkumpul kembali dengan ahli keluarga. Dan apabila dahulu pada masa kecil Nabi Yusuf bermimpi, dalam mimpinya itu ada 11 bintang di langit, matahari dan bulan bersujud kepadanya, maka pada kenyataannya yaitu 11 bintang yaitu saudara-saudaranya, matahari dan bulan yaitu kedua orang tuanya, mereka menghormati Nabi Yusuf, maka mimpi itu menjadi kenyataan. Nah, apabila yang dahulu berupa mimpi dan sekarang sudah menjadi kenyataan, maka cerita pun selesai, habis. Kisah itu pun berakhir. Maka di penghujung kisah Nabi Yusuf alaihissalam, Nabi Yusuf memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Yusuf berdoa kepada Allah. Apabila diwafatkan, maka Nabi Yusuf bermohon kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan beragama Islam, dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Kemudian selepas itu nanti, karena selepas kematian ada kehidupan lagi, maka Nabi Yusuf berdoa kepada Allah supaya dikumpulkan selepas kematian bersama dengan orang-orang yang saleh. Nah, dengan dua ayat yang akan kita pelajari ini, maka berakhir sudah kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang disebutkan di dalam surah Yusuf. Tapi surah Yusuf masih belum selesai. Kisah Nabi Yusuf sudah selesai. Namun surah Yusuf masih ada lagi beberapa ayat lagi, yang ayat-ayat berikut itu adalah sebagai penutup dari surah Yusuf, yaitu penutup itu berupa hiburan kepada Rasulullah SAW, yaitu dengan menyampaikan kisah Nabi Yusuf ini kepada baginda Rasulullah, yaitu apabila Nabi Yusuf didengki, maka Rasulullah apabila didengki itu adalah sunnatullah. Apabila dahulu berlaku kedengkian terhadap Nabi Yusuf, maka apabila Rasulullah juga menerima kedengkian dari orang-orang yang dekat dengannya atau yang masih lagi satu keluarga dengannya, maka itu adalah sesuatu yang
biasa di dalam hidup. Itulah dia hidup, yaitu apabila kita di dunia ini akan diuji, dan salah satu bentuk ujian itu adalah berupa kedengkian. Dan kedengkian itu bukan dari orang yang jauh, tetapi orang yang dekat. Namun pada akhirnya yang akan menanggung malu adalah orang yang mendengki, bukan orang yang didengki. Bahkan kalau kita bawa kepada hukuman, yang akan celaka itu adalah orang yang mendengki, bukan orang yang didengki. Maka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini di ujung surah, yaitu tak perlu kamu bersedih hati, tak perlu kamu marah kemudian membalas dendam, tak perlu kamu merasa kecewa terhadap kedengkian yang kamu terima, karena nabi-nabi sebelummu mendapatkan apa yang kamu dapatkan. Maka apabila mereka dahulu memaafkan orang-orang yang mendengki, maka maafkan pula lah orang-orang yang mendengki itu, sehingga hatimu menjadi tenang, jiwamu menjadi senang. Kemudian akhir dari perjalanan hidup kita sebenarnya adalah kematian. Maka pastikan kematian itu adalah kematian yang terbaik, yaitu mati dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beruntunglah orang yang mati dalam keadaan baik, kemudian nanti selepas kematian dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang baik pula. Inilah dia sebagai muqaddimah atau pengantar dari dua ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita akan pindah ke tafsir ayat, namun terlebih dahulu sebagaimana biasa kita akan membaca ayat dan menterjemahkannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rafa'a abawayhi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Wa qala ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabl qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi idh akhrajani minas sijni wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asy-syaitanu baini wa baina ikhwati. Inna rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Allah berfirman, wa rafa'a, dan Nabi Yusuf itu mengangkat, abawaihi, kedua orang tuanya, alal arsy, ke atas arash. Mengangkat ke atas arash maknanya membawa ke arash. Arash itu maknanya singgah sana, tempat duduk yang tinggi. Biasanya dalam istana itu, tempat raja itu ada pentasnya, dan di atas pentas ada kursi. Nah, kursi yang dipakai oleh raja biasa disebut sebagai singgah sana. Nah, di atas singgah sana itulah Nabi Yusuf mendudukkan kedua orang tuanya. Nabi Yusuf juga di atas singgah sana. Jadi bersama dengan kedua orang tuanya. Wa kharru lahu sujjada. Wa kharru, dan mereka semua, mereka siapa? Kedua orang tua Nabi Yusuf, kemudian juga abang-abangnya. Jadi semua. Semua ini nanti kita pahami melalui mimpi Nabi Yusuf. 11 bintang di langit, matahari dan bulan. Berarti berapa jumlahnya semua? 11 matahari dan bulan. Jadi mereka semua bersungkur sujud kepada Nabi Yusuf. Wa kharru, mereka bersungkur, lahu, kepadanya, sujjada, bersujud. Sujud yang dimasukkan di sini bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah itu kepada Allah.
hanya kepada Allah. Sujud di sini adalah sujud penghormatan, hormat. Jadi tradisi pada masa dahulu menghormati raja itu dengan bersujud. Nanti kita akan bahaskan di dalam tafsir seperti apa bersujud menghormati raja itu. Wa qala, dan berkatalah Nabi Yusuf, ya abati, wahai ayahku. Hadza, ini keadaan yang sekarang ini, yaitu semua bersujud kepadaku, ini ta'wilu, ini dia ta'wil atau takbir, ru'yaya, mimpiku, min qabl, yang dahulu, qad ja'alaha, sesungguhnya telah menjadikannya, Rabbi, Tuhanku, sesungguhnya Tuhanku telah menjadikannya haqqa, suatu kenyataan. Dulu mimpi, tapi sekarang sudah menjadi kenyataan. Dalam mimpi 11 bintang di langit bersujud kepada Nabi Yusuf dan juga matahari dan bulan. Kenyataannya adalah 11 bintang itu adalah abang-abang Nabi Yusuf dan adiknya satu, yaitu Bunyamin, saudara-saudara Nabi Yusuf yang bersebelas, tambah ayah dan ibu bersujud kepada Nabi Yusuf. Kenyataannya begitu, sebagai takbir dari mimpi yang dahulu hanya berupa mimpi. Wa qad ahsana bi, dan sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku. Idh akhrajani, yaitu ketika Allah mengeluarkanku atau membebaskanku, minas sijni, dari penjara. Wajah abikum, dan Allah juga telah membawa kamu, minal badui, dari kampung di Palestina ke Mesir ini. Mimpa'di, selepas an-nazagha syaitan menggoda atau memperdaya, baini wa baina ikhwati, antara aku dan antara saudara-saudaraku. Oh, jadi boleh jadi dengki yang di dalam hati itu adalah karena godaan syaitan yang terkutuk. Karena tujuan syaitan adalah membangkitkan permusuhan antara manusia, termasuk antara ahli keluarga dalam bersaudara. Inna, sesungguhnya, Rabbi, Tuhanku, latif, maha lembut, lima yasha, terhadap apa-apa yang dia kehendaki. Begitulah lembutnya pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa oleh abang-abang Nabi Yusuf, adiknya yang dibuang itu rupanya jadi penguasa di negeri Mesir. Begitu lembutnya Allah mengatur kehidupan manusia. Innahu, sesungguhnya dia Allah, huwa, dia al-alim, maha mengetahui, al-hakim, maha bijaksana. Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya ke atas arash, ke atas singgasana, dan mereka bersungkur sujud kepadanya. Dan berkatalah Nabi Yusuf, wahai ayahku, inilah dia takbir dari mimpiku yang dahulu. Sesungguhnya Allah telah menjadikannya sebagai kenyataan, dan dialah Allah yang telah berbuat baik, yang telah memberikan kebaikan kepadaku ketika mengeluarkanku dari penjara dan mendatangkanmu dari kampung di Palestina, selepas syaitan memperdaya antaraku dan antara saudara-saudaraku. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa-apa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dialah Allah yang maha mengetahui lagi maha bijaksana. Oh, berarti isinya ayat itu adalah tentang Nabi Yusuf alaihissalam memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang telah menyatukannya dengan ayah, ibunya, dan juga saudara-saudaranya yang lain. Ayat berikutnya, Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani, sesungguhnya engkau telah memberikan kepadaku, minal mulki, sebahagian dari kerajaan atau kekuasaan,
wa 'allamtani, dan engkau mengajarkan kepadaku min ta'wilil ahadits, sebagian dari takbir mimpi, kemampuan di dalam mentakbir mimpi. Fatiras samawat, engkau ya Allah pencipta langit, wal ard, dan bumi. Anta, engkau ya Allah, waliyyi, penolongku, fid dunya, di dunia, wal akhirah, dan di akhirat. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan beragama Islam, wa alhiqni, dan masukkanlah aku bis salihin, dalam kumpulan orang-orang yang saleh. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah memberikan kepadaku sebahagian dari kekuasaan, dan engkau ajarkan kepadaku sebahagian dari takbir mimpi. Engkaulah pencipta langit dan bumi, engkaulah penolongku di dunia dan di akhirat. Wafatkanlah aku dalam keadaan beragama Islam, dan kumpulkanlah aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Berarti dua ayat yang akan kita pelajari ini adalah menerangkan tentang Nabi Yusuf alaihi salam memuji Allah yang telah memberikan kebaikan kepadanya, sehingga menyatukannya kembali dengan ayahandanya dan abang-abangnya dalam suasana yang lebih baik lagi, yang tidak ada kedengkian antara satu dengan yang lain. Mereka semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih lagi Nabi Yusuf alaihi salam, karena dapat bertemu kembali dengan ayahanda tercintanya yang sangat mencintainya. Kemudian dengan berakhirnya kisah, yaitu dahulu Nabi Yusuf terpisah dari ayahnya, dari keluarga, sekarang bersama dengan ayah dan ahli keluarga, maka berakhir sudah kisah. Maka Nabi Yusuf alaihi salam di penghujung kisah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu rupanya perjalanan hidup di dunia ini penghujungnya sekali adalah kematian. Maka Nabi Yusuf berdoa supaya dimatikan dalam keadaan berserah diri kepada Allah, beragama Islam, dalam melakukan ketaatan. Kemudian Nabi Yusuf bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengumpulkannya bersama dengan orang-orang yang saleh dari kalangan para nabi, orang-orang yang berbuat baik, yaitu di dalam surga di hari akhirat kelak. Nah, inilah dia ringkasan dari dua ayat yang akan kita pelajari. Selanjutnya kita pindah ke tafsir ayat, yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat yang ke-100, wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy. Nabi Yusuf mengangkat kedua orang tuanya, maknanya mempersilahkan kedua orang tuanya untuk berada di tempat yang tinggi. Di mana? 'Alal 'arsy, di atas singgasana. Singgasana itu biasanya di atas pentas dan berada di istana. Jadi apabila ayat sebelum ini menerangkan tentang pertemuan Nabi Yusuf dengan ayahnya dan ahli keluarganya di perbatasan, yaitu ketika mau masuk negeri Mesir, Nabi Yusuf merangkul, memeluk kedua orang tuanya. Sekarang pula menceritakan tentang mereka sudah sampai di istana. Semua sudah berada di istana. Maka ketika sampai di istana tempat Nabi Yusuf berada, maka Nabi Yusuf menaikkan kedua orang tuanya ke atas singgasana. Maka macam mana suasana hati orang tua ketika itu? Oh, sangat senang sekali, gembira sekali. Yang menjemputnya saja 4.000 orang. Maka semua penduduk negeri Mesir menatap mereka yang sekarang sudah dinaikkan di atas singgasana kehormatan di istana. Yang menaikkan itu adalah anak yang sangat dicintai, yaitu Yusuf. Tak terfikir sebelum ini kedudukan Nabi Yusuf begitu tinggi di negeri Mesir, dan rupanya Allah yang mengatur segala-galanya. Maka Nabi Yakub alaihi salam sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena
bertemu kembali dengan anak yang sangat dicintai, dan pertemuan itu pula pertemuan yang sangat menggembirakan karena Nabi Yusuf alaihi salam sebagai penguasa negeri Mesir menghormati kedua orang tuanya yang membuat Nabi Yakub itu tersanjung di dalam istana. Wah, luar biasa suasana ketika itu. Biasanya kalau orang tua apabila dihormati oleh anak-anak mereka, maka orang tua itu sangat gembira sekali. Bahkan boleh jadi orang tua itu lebih gembira mendapatkan penghormatan dari anaknya berbanding pemberian dari anaknya. Karena penghormatan dari anak menyejukkan hati orang tua. Dan kata orang tua biasanya, Allah, dingin perutku ini mengandungnya. Padahal sudah lama lahirnya, tapi terasa oleh orang tua itu betapa bahagianya memiliki anak seperti Nabi Yusuf alaihi salam. Wa rafa'a abawaihi 'alal 'arsy wa kharru lahu sujjada. Nabi Yusuf berada di atas singgasana juga, ayah ibunya juga berada di atas singgasana. Kemudian keadaan yang diterangkan di dalam ayat ini adalah mereka semua, ayah ibu yang ada di atas singgasana itu, dan juga abang-abang dan juga adik Nabi Yusuf yaitu Bunyamin, kesemua mereka kharru lahu sujjada. Kharru maknanya merendahkan tubuh, sujjada bersujud, bermakna mereka semua menghormati Nabi Yusuf alaihi salam tanpa terkecuali. Kedua orang tua Nabi Yusuf pun menghormati Nabi Yusuf, yaitu dengan bersungkur sujud. Nah, sujud di sini sudah kita sampaikan tadi bukan sujud ibadah, karena sujud ibadah itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau kami menyembah. Tak ada penyembahan kepada selain Allah. Lalu apa makna bersujud kepada Nabi Yusuf? Makna bersujud itu adalah bersujud penghormatan, menghormati Nabi Yusuf karena sebagai penguasa negeri Mesir. Nah, sujudnya itu seperti apa? Nah, ada yang mengatakan di dalam kitab tafsir, bersujudnya itu bukan sampai meletakkan kening di atas lantai, tidak, hanya menundukkan sebahagian dari badan. Menundukkan sebahagian dari badan seperti rukuk, tapi tak sampailah ke bawah bersujud. Tetapi ada juga di antara ulama tafsir memahami apabila disebut kata sujud maka beda dengan rukuk. Kalau rukuk menundukkan setengah badan, kalau sujud menundukkan seluruh badan dan kening itu tercecah ke bumi. Itu makna bersujud. Lalu apabila di sini digunakan kata bersujud, maka fahamilah makna bersujud. Nah, apa alasan kita untuk menolaknya pula? Apakah karena makna bersujud itu ada nilai ibadah? Tidak. Karena bersujud yang dimasukkan di sini bukan sujud ibadah, tapi sujud penghormatan. Nah, jadi ulama berbeda pendapat dalam menjelaskan makna bersujud itu, apakah menundukkan sebahagian badan atau menundukkan seluruh tubuh kita sampai kening tercecah di bumi. Yang penting bagi kita adalah kesemua ahli keluarga Nabi Yusuf itu hormat kepada Nabi Yusuf. Nah, itu yang penting. Mereka sangat menghormati Nabi Yusuf. Menghormati Nabi Yusuf karena apa? Apakah karena kekuasaannya? Bukan. Disebabkan karena akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Sebelum ini sudah membantu ahli keluarga itu dengan bahan makanan untuk 1 tahun. Kemudian datang lagi, diberi lagi bantuan untuk 1 tahun. Ditambah-tambah pemberian kepada ahli keluarga ini, maka ahli keluarga ini merasa sangat bersyukur karena mendapatkan belas kasihan daripada Nabi Yusuf yang sangat pemurah.
Nah, maka mereka itu hormat kepada Nabi Yusuf karena akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Maka mereka merendahkan diri, mereka menghormati Nabi Yusuf itu bukan hanya sekedar membungkukkan atau merendahkan tubuh, tetapi juga dengan jiwa mereka, dengan hati mereka, mereka sangat menghormati Nabi Yusuf alaihi salam. Maka tinggilah kedudukan Nabi Yusuf karena dihormati. Dihormati bukan dengan Nabi Yusuf dihormati oleh ahli keluarganya adalah dengan sukarela, dengan sukacita, tidak ada pemaksaan, tidak ada perintah kemudian mereka terpaksa untuk melakukannya, tidak, karena memang Nabi Yusuf memiliki akhlak yang mulia. Nah, ini kita ulang sekali lagi ini supaya kita fahami dengan baik bahwasanya mengapa mereka bersungkur sujud menghormati Nabi Yusuf, disebabkan karena akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Nah, pada masa itu, yaitu mereka semua bersungkur sujud, maka berkatalah Nabi Yusuf. Perkataan Nabi Yusuf itu menyebut kembali apa yang pernah ia katakan dahulu kepada ayahnya ketika masih kecil, yaitu tentang mimpi. Tentang mimpi yang ia alami, yang di dalam mimpi itu Nabi Yusuf melihat ada 11 bintang di langit, matahari dan bulan bersujud kepadanya. Nah, Nabi Yusuf mengatakan kepada ayahnya, wahai ayah, dengan suasana seperti sekarang ini, yaitu semua bersungkur sujud kepadaku, inilah dia takbir mimpiku, yang dahulu ia berupa mimpi, sekarang berupa kenyataan. Dan yang merubah mimpi ini menjadi kenyataan bukan aku, wahai ayah, ini adalah Allah semata. Jadi Nabi Yusuf alaihi salam memuji Allah karena Allah lah yang menjadikannya sebagai orang yang dihormati. Karena kita selalu dalam zikir kita, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, ya Allah, Engkaulah penguasa dari segala kekuasaan. Engkau berikan kekuasaan kepada siapa yang Engkau kehendaki, Engkau cabut kekuasaan dari siapa yang Engkau kehendaki, Engkau muliakan siapa yang Engkau kehendaki, dan Engkau hinakan siapa yang Engkau kehendaki. Di tangan-Mu lah, ya Allah, segala kebaikan itu, dan Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu. Nah, ini zikir yang biasa kita sebut, dan dia juga adalah doa, dan ini dimunculkan kembali oleh Nabi Yusuf alaihissalam melalui perkataannya kepada ayahanda, wahai ayah, ini dia takwil atau takbir dari mimpiku yang dahulu, yang sesungguhnya sekarang ini telah Allah jadikan ia sebagai kenyataan. Allah, Rabbi, Tuhanku, telah menjadikannya sebagai kenyataan. Maka kalau aku sekarang ini berkuasa dan dihormati, maka sebenarnya yang patut dipuji bukan aku, yang patut dipuji adalah Allah. Jadi dalam keadaan yang seperti itu, Nabi Yusuf tetap merendahkan diri. Dalam keadaan yang seperti itu, yaitu semua ahli keluarganya bersujud kepadanya, Nabi Yusuf tetap meninggikan, memuliakan, memuji Allah Subhanahu wa taala. Itu akhlak mulia. Itu tak bisa dibuat-buat itu. Itu adalah built-in. Apa built-in itu? Memang sudah seperti itulah diri Nabi Yusuf alaihi salam. Karena akhlak itu tak bisa dibuat-buat. Akhlak itu tak bisa direkayasa. Akhlak itu adalah semula jadi pada diri seseorang. Dan di mana orang itu berada, akhlak itu ikut sekali. Umpamanya akhlak pemurah,
Di mana orang itu berada, dia pemurah. Bukan pemurahnya tinggal di rumah kemudian dia enggak. Pemurah itu bersebati dengan dirinya. Apa bersebati itu? Menyatu dengan dirinya. Itulah yang disebut dengan akhlak. Nah, biasanya yang tak menyatu itu bukan akhlak. Umpamanya ada orang yang bekerja di hotel penyambut tetamu. Kita lihat akhlaknya sangat mulia sekali. Apabila ada tamu hotel datang, maka dia cepat segera mendekati tamu tersebut, membantu tamu tersebut, membukakan pintu kenderaan, mempersilahkan turun, kemudian menawarkan apa yang bisa saya bantu. Nampak seperti akhlak mulia ya? Ya, tetapi coba kalau kita datang ke rumahnya, apakah seperti itu juga dia memperlakukan tamu di rumahnya? Nah, kalau di hotel memang dia ditugaskan seperti itu. Kalau dia tidak melakukannya, mungkin dia bisa ditegur atau dipecat, diberhentikan. Nah, apakah seperti itu pula ia terhadap tetamu ketika ia di rumah? Ada tamu datang ke rumahnya, dia hampiri kenderaan tamu, dia bukakan pintu. Kalau iya, berarti itulah dia akhlaknya. Di mana dia berada, seperti itu ia lakukan. Tapi lain di hotel, lain pula di rumah. Oh, berarti itu bukan akhlak. Karena akhlak itu adalah bersebati. Bersebati maknanya memang menjadi hidupnya, menjadi cara hidupnya, menjadi kepribadiannya yang tidak dibuat-buat atau direkayasa. Memang seperti itulah apa adanya. Nah, itu yang disebut dengan akhlak mulia. Dan ini tercerminkan dari diri Nabi Yusuf alaihissalam melalui ayat yang kita pelajari. Kita lihat lagi dari mulut Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa qad ahsana bi, dan sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku id akhrajani minas sijni, yaitu ketika Allah membebaskanku dari penjara. Yang membuat aku terbebas dari penjara bukan aku karena pandainya aku mentakbir mimpi, bukan. Kemudian raja ingin membalas jasa karena aku telah mentakbirkan mimpinya, bukan. Bukan karena aku ini terbebas dari penjara. Allah yang membebaskanku dari penjara. Karena pada hakikat sebenarnya yang memberikan kemampuan kepadaku untuk mentakbir mimpi adalah Allah. Kalau Allah yang memberikan kemampuan kepadaku untuk mentakbir mimpi dan dengan itu aku dibebaskan dari penjara, berarti pada hakikat sebenarnya yang mengeluarkan aku dari penjara adalah Allah Ta'ala. Begitu akhlak mulia yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita umpamanya karena di tangan kita banyak harta, kemudian kita banyak memberi, banyak bersedekah, banyak menolong orang lain, maka jangan lihat diri kita. Kalau kita melihat diri kita, maka kita akan mengatakan, wah pemurah saya ini, baik saya ini. Kalau dibanding dengan orang lain, saya yang banyak memperhatikan orang-orang yang susah. Orang yang seperti ini bisa nanti menyombongkan diri dan menutupi keberadaan Allah, maka akan terhalang untuk memuji Allah. Jadi tak memuji Allah lagi karena dia hanya melihat dirinya. Tetapi apabila dia memahami bahwasanya dia bisa memberi karena ia memiliki harta, dan harta yang ia miliki itu adalah pemberian dari Allah Ta'ala. Memang dia berusaha, dengan usahanya dia mendapat harta, tetapi pada hakikat sebenarnya harta itu didapatkan karena izin Allah Ta'ala. Karena berapa banyak orang yang berusaha tak dapat harta, dan dia berusaha, Allah izinkan dia dapat harta. Maka pada hakikatnya harta yang dia berikan itu adalah pemberian dari Allah juga. Maka ia pun memuji Allah, segala puji bagimu ya Allah yang telah memberikan harta ini kepadaku sehingga aku dapat memberi sedekah, memberi bantuan kepada orang yang memerlukan. Orang seperti ini mengingat Allah, selalu mengingat Allah dalam setiap
perbuatan yang ia kerjakan. Ini orang yang berakhlak mulia, merendah di hadapan manusia, dan sebabnya adalah karena merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Yusuf alaihi salam. Dan sesungguhnya Allah telah berbuat baik kepadaku, yaitu ketika membebaskanku dari penjara. Mengapa Nabi Yusuf tak sebut dan Allah telah berbuat baik kepadaku, yaitu ketika aku dikeluarkan dari sumur. Kan keluar dari sumur itu kan adalah kebaikan juga, kalau tidak mati di dalam sumur. Tapi mengapa Nabi Yusuf tidak menyebut sumur? Mengapa menyebut penjara? Jawabannya adalah karena kalau disebut sumur, nanti luka hati abang-abangnya itu. Sekarang suasana bukan suasana menyebut lagi apa yang sudah terjadi. Sekarang suasana adalah suasana bergembira. Maka apa yang berlaku pada masa dahulu yang menyakitkan, maka dijauhkan dari ingatan. Maka Nabi Yusuf tak mau menyebut dikeluarkan dari sumur, padahal keluar dari sumur itu pun juga adalah kebaikan dari Allah Ta'ala. Tapi Nabi Yusuf tak mau menyebutnya. Begitu pula lah kita. Kalau ada rasanya yang akan kita sebut itu mengingatkan kembali orang lain kepada perkara yang menyakitkan, jangan sebut. Lupakan saja. Nah, kita mungkin tidak bisa melupakan, tapi jangan sebut. Karena ketika kita menyebutnya, itu bisa membuat sahabat kita itu, saudara kita itu, teman kita itu teringat dia kejadian yang lalu itu. Memang dia sudah tidak lagi mendengki kita, tetapi apabila kita menyebut kembali apa yang dia lakukan dahulu, boleh jadi nanti dia merasa susah hati. Maka Nabi Yusuf alaihissalam tak mau menyebut yang dahulu itu. Yang dia sebut adalah yang tidak berkaitan dengan abang-abangnya itu, yaitu ketika Allah mengeluarkannya dari dalam penjara. Wa jaa'a bikum minal badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati. Dan Nabi Yusuf memuji Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan mengatakan, Allah lah yang mendatangkan kamu wahai ahli keluargaku dari kampung di Palestina sana ke sini. Kalau Allah tak lembutkan hatimu semua, tak sampai kamu ke sini. Jadi bukan karena aku sebagai penguasa negeri Mesir yang membuat kamu sampai di sini, tidak. Yang membuat kamu semua wahai ahli keluargaku sampai di sini karena Allah melembutkan hatimu semua dan memudahkan perjalananmu ke sini. Berapa lama dari Palestina ke Mesir? 8 hari 8 malam. Nah, kalau Allah tak mudahkan, tak sampai ke negeri Mesir ini. Ini semua adalah kebaikan dari Allah Ta'ala. Ini yang datang dari mulut Nabi Yusuf alaihissalam, yaitu senantiasa memuji Allah. Orang yang baik, orang yang senantiasa mengingat Allah, yaitu dengan banyak memuji Allah. Min ba'di an nazagha syaitanu baini wa baina ikhwati. Selepas syaitan memisahkan antaraku dengan saudara-saudaraku. Sebenarnya tak ada kata syaitan sebelum ini yang membuat Nabi Yusuf itu berpisah dengan saudara-saudaranya, dengan ayahnya, tidak. Yang membuat Nabi Yusuf itu terpisah dari ayahnya adalah kedengkian abang-abangnya itu. Tapi di sini disebutkan bahwasanya yang membuat aku terpisah dengan saudaraku adalah syaitan, adalah godaan syaitan. Maknanya di sini adalah Nabi Yusuf alaihi salam ingin memunculkan bahwasanya kedengkian yang ada dalam hati manusia itu adalah sifat yang buruk, sifat yang tercela, yang biasanya selalu dimasukkan oleh syaitan ke dalam dada manusia, supaya manusia dengan kedengkian itu bermusuhan, supaya manusia jadi benci membenci. Jadi disandarkan kepada siapa yang berperangai buruk, yang punya kelakuan buruk dan mengganggu manusia, supaya manusia
terpecah belah, benci membenci sesama mereka, syaitan. Maka Nabi Yusuf mengingatkan bahwasanya permusuhan antaranya dengan saudara-saudaranya itu adalah karena syaitan yang terkutuk. Maka selalu hendaknya kita berlindung kepada Allah supaya dijauhkan dari syaitan yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna rabbi latiful lima yasha. Sesungguhnya Tuhanku maha lembut terhadap apa yang Dia kehendaki. Apabila kita lihat, kita perhatikan perjalanan hidup Nabi Yusuf alaihissalam, kita akan mendapati kemahalembutan Allah, yaitu Nabi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Sumur itu sumur yang sudah tidak dipakai lagi oleh kafilah, karena tak biasa lagi kafilah lalu di sumur itu, di daerah sumur itu. Jadi ada jalan yang lain, sehingga sumur itu tak terpakai. Tak ada yang mengambil air di sumur itu. Tapi apabila Nabi Yusuf itu dimasukkan oleh abang-abangnya ke sumur tersebut, maka Allah dengan kemahalembutannya menjadikan ada satu kafilah itu tersesat dari jalan yang biasa mereka tempuh. Akhirnya mereka menempuh jalan yang di jalan tersesat itu ada sumur tempat Nabi Yusuf dibuang. Andaikan Allah tidak menyesatkan kafilah itu, maka bagaimana nasib Nabi Yusuf? Tak akan keluar dari sumur itu. Begitulah kemahalembutan Allah dalam menyelamatkan Nabi Yusuf alaihissalam. Diselamatkan, dibawa keluar dengan timba, kemudian dilihat, oh ini dia anak yang ganteng, tampan, ini bisa dijual anak ini. Maka dibawalah Nabi Yusuf, diletakkan di gerobak barang dari kafilah pedagang tersebut, kemudian langsung dibawa ke negeri Mesir. Dan Allah takdirkan dijualnya kepada siapa? Kalau dijualnya ke tukang kebun, Nabi Yusuf jadi tukang kebun. Tapi kemahalembutan Allah, yaitu yang membeli Nabi Yusuf itu adalah Fir'aun, yaitu Raja Mesir, supaya Nabi Yusuf berada di istana. Ini siapa yang merancang semua ini? Apakah perancangan ini jelas? Tidak, ini perancangan ini sangat halus. Dialah Allah yang maha lembut yang merancang, yang merencanakan. Maka banyak orang yang beramal dengan nama Allah Ya Latif. Ya Allah Ya Latif, Ya Allah yang maha lembut, dengan kelembutanmu ya Allah selesaikanlah persoalan hamba. Persoalan itu selesai saja dengan mudah. Tak ada kata-kata kasar, tak ada marah-marah, tak ada paksa-paksa. Persoalan itu selesai saja dengan smooth, kata orang sekarang. Dengan soft, dengan lembut sekali. Apa sebab? Sebab yang menyelesaikannya adalah Allah Al-Latif. Inna Rabbi latiful lima yasha, innahu huwal alimul hakim. Dialah Allah yang maha mengetahui siapa yang memiliki akhlak yang terpuji dan siapa yang memiliki akhlak yang tercela. Allah mengetahui Nabi Yusuf adalah yang memiliki akhlak yang terpuji, abang-abangnya adalah yang memiliki akhlak yang tercela. Allah tahu. Yang baik diberikan balasan baik, yang buruk menanggung malu. Maka Al-Hakim maha bijaksana. Bijaksana Allah, dengan kebijaksanaannya Nabi Yusuf mendapat kebaikan. Abang-abangnya menanggung malu di hadapan Nabi Yusuf alaihi salam. Berakhir sudah kisah Nabi Yusuf sampai di situ. Maka Nabi Yusuf pun berdoa kepada Allah, Rabbi, wahai Tuhanku, qad ataitani minal mulk, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepadaku sebahagian dari kekuasaan. Ini Nabi Yusuf merendahkan diri, karena memang kekuasaan yang ada di tangan Nabi Yusuf bukan kekuasaan di seluruh muka bumi ini, tidak, hanya di sebahagian saja, yaitu di negeri Mesir saja. Maka Nabi Yusuf menyampaikan apa adanya, yaitu, ya Allah,
maha terpuji Engkau yang telah memberikan kepadaku sebahagian dari kekuasaan. Ini orang yang merendahkan diri. Kalau orang yang meninggikan diri, kekuasaannya sedikit, tapi dia mengatakan, akulah satu-satunya yang berkuasa di alam semesta ini. Itu adalah orang yang meninggikan. Dia mengetahui sedikit, kemudian dia mengatakan, aku mengetahui segala-galanya. Ini orang yang menyombongkan diri. Dia punya kekayaan, banyak pun kekayaannya, masih sedikit berbanding dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang-orang terdahulu. Tapi dia mengatakan, sayalah orang yang paling kaya di muka bumi ini. Ini orang yang menyombongkan diri. Nabi Yusuf dengan merendahkan diri mengatakan, wahai Tuhanku, sesungguhnya Engkau telah memberikan kepadaku sebahagian dari kerajaan atau dari kekuasaan, wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, dan Engkau mengajarkan kepadaku sebahagian dari takbir mimpi. Jadi tak semua takbir mimpi diketahui oleh Nabi Yusuf, karena tak semua diajarkan kepadanya. Sebahagian, yang sebahagian itu pun sudah cukup untuk menghantarkan Nabi Yusuf menjadi penguasa di negeri Mesir. Subhanallah, beruntung apabila mendapatkan kebaikan dari Allah. Fatiras samawati wal ard, Nabi Yusuf memuji Allah, yaitu dengan mengatakan, Engkau ya Allah pencipta langit dan bumi. Fatir maknanya pencipta, yang penciptaan itu belum ada sebelumnya. Tak ada langit dan bumi sebelum langit dan bumi yang ada sekarang, tidak ada. Inilah dia langit dan bumi yang pertama, tidak ada contoh sebelumnya, dan yang melakukan penciptaan tanpa contoh itu bermakna adalah kekuasaan yang tinggi nilainya, yang hebat, dahsyat, luar biasa. Maka Nabi Yusuf memuji Allah sebagai pencipta langit dan bumi, yang penciptaan itu tidak ada contoh sebelumnya. Fatiras samawati wal ard, anta waliyyi fid dunya wal akhirah. Engkau ya Allah pencipta langit dan bumi, Engkau pula lah ya Allah sebagai pelindungku, penolongku di dunia ini dan di akhirat nanti. Di sini berarti Nabi Yusuf mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai yang melindunginya di sepanjang hidupnya, dari dunia ini sampai akhirat nanti. Kemudian di akhir doa Nabi Yusuf memohon kepada Allah, ya Allah tawaffani musliman, wafatkan aku dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah. Wafatkan aku dalam keadaan beragama Islam. Kita sebut beragama Islam karena agama Islam bukan agama yang dimulai dari Nabi Muhammad, bukan. Agama Islamnya agama para nabi. Agama Nabi Adam, agama Islam. Agama Nabi Nuh, agama Islam. Agama Nabi Ibrahim, agama Islam. Agama para nabi, agama Islam. Nabi Yusuf bermohon kepada Allah supaya diwafatkan dalam keadaan beragama Islam. Khatib di atas mimbar di hari Jumat selalu berpesan, yaitu supaya jangan mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati, maknanya jangan sampai di penghujung usia tidak dalam keadaan beragama Islam. Karena nanti di dalam kubur akan ditanya apa agamamu. Maka kalau tidak mati dalam keadaan beragama Islam, maka tidak akan dapat menjawab agamaku adalah agama Islam. Siapa orang yang akan dapat menjawab agamaku agama Islam ketika malaikat bertanya apa agamamu? Yang mati dalam keadaan beragama Islam. Karena penutup usia itu menentukan hidup kita. Ada orang yang berbuat baik, kemudian sejengkal mau meninggal dunia berbuat jahat, kemudian dia mati dalam keadaan berbuat jahat, itu namanya su'ul khatimah, tempatnya di neraka. Ada orang yang berbuat jahat, kemudian tak berapa lama selepas itu dia berbuat baik dan meninggal dunia. Maka orang ini tempatnya di dalam
di dalam surga. Jadi yang menentukan usia kita itu, yang panjang itu, akankah kita ini di dalam surga atau dalam neraka adalah amal terakhir kita itu. Maka kita selalu berdoa kepada Allah supaya diistiqomahkan kita, tetap pendirian untuk tetap dalam ketaatan kepada Allah sampai ajal datang, yaitu sampai kematian tiba. Alangkah ruginya kalau banyak berbuat baik kemudian berbuat jahat. Kita dengar ada orang karena pernikahan kemudian murtad dari agama Islam. Nah, kemudian kalau dia mati dalam keadaan kafir, maka di dalam neraka selama-lamanya. Sebelum ini beragama Islam, sholat 5 waktu, puasa. Kemudian karena dunia, karena laki-laki yang akan menikahinya, mungkin karena harta yang ingin dia dapatkan, kemudian dia keluar dari agama Islam, maka agama apa yang dia pilih? Agama selain Islam, agama Kristen, agama Buddha, agama Hindu, semua agama selain agama Islam tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan, siapa yang mencari agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, tidak akan diterima agama yang selain Islam itu daripadanya. Wa huwa fil akhirati, dan dia di hari akhirat minal khasirin, termasuk dalam golongan orang-orang yang merugi. Ada tak berlaku pada orang yang murtad karena ingin dinikahi oleh orang kafir? Ada. Maka dia telah menjual akhiratnya hanya karena dunia yang tidak seberapa. Maka lihatlah ujung usia kita. Kita ini akan mati, dan penghujung usia menentukan tentang kehidupan selepas kematian. Tawaffani musliman, wafatkanlah aku dalam keadaan beragama Islam ya Allah, wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku dalam kumpulan orang-orang yang saleh. Menerangkan bahwasanya orang-orang yang saleh, orang-orang yang mati dalam keadaan beragama Islam akan dikumpulkan di satu tempat. Tempat itu adalah surga. Siapa saja orang-orang yang saleh itu? Orang-orang yang saleh itu adalah para rasul, para nabi, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang membenarkan kebenaran, para ulama, orang-orang yang melakukan ketaatan, yang dahulu ketika dunia mendekatkan diri kepada Allah. Mereka adalah orang-orang yang nanti berada di satu tempat, yaitu di dalam surga. Ya Allah, masukkan aku ke dalam kumpulan orang-orang yang saleh itu. Inilah permintaan Nabi Yusuf alaihi salam. Kekuasaan tidak disebut lagi. Kekayaan tidak disebut lagi. Ini penghujung dari perjalanan hidup. Nah, karena ini adalah akhir dari kisah Nabi Yusuf, maka mengingatkan kita bahwasanya panjang pun umur kita, lama pun kita menjalani hidup di dunia ini, kesudahannya adalah kematian juga. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap bernyawa pasti akan mati. Tsumma ilaina turja'un, kemudian kepada kami kamu semua akan dikembalikan. Yang miskin mati, yang kaya pun mati. Yang sakit mati, yang sehat pun mati. Yang sudah tak berkuasa mati, yang sedang menjabat pun mati. Mau kemana lari? Pasti akan mati. Tinggal lagi sekarang kematian seperti apa yang akan kita lalui. Tawaffani musliman, dan keadaan yang seperti apa yang kita harapkan. Wa alhiqni bis salihin. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.